Tahukah kalian bahwa matematika merupakan bagian penting dari keilmuan Islam? Bahkan di beberapa peperangan Nabi SAW, matematika memegang peranan penting dalam meraih kemenangan. Bagaimana kisahnya? Kita akan bahas di video kali ini. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Assalamualaikum, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa. Halo teman-teman semua, selamat datang di video terbaru. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kaitan matematika dengan keilmuan Islam, bagaimana peranan penting matematika dalam peperangan Nabi SAW, dan terakhir kita akan mengulas bagaimana kedalaman makna dari matematika dalam kehidupan kita. Kehadiran matematika merupakan suatu hal yang mutlak dalam keilmuan Islam. Hal itu dapat kita lihat pada ilmu pembagian warisan, pada ibadah zakat, pada jual beli yang juga diatur dalam syariat Islam, dan juga ilmu falak yang memiliki peran penting dalam peribadatan umat Islam. Berbicara mengenai pembagian warisan, dalam buku Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau mengungkapkan beberapa pembagian dalam warisan. Ada yang 1/2, 1/4, bahkan sampai 1/6. Tentunya pembagian-pembagian tersebut berdasarkan pada syarat-syarat tertentu. Namun di luar dari itu, kita dapat melihat kehadiran matematika tidak luput dari pembagian-pembagian tadi. Bahkan di buku yang sama, Syekh Abu Bakar kemudian memberikan contoh tentang pembagian warisan, di mana pada contoh tersebut salah satu konsep matematika yang digunakan adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan ini menunjukkan bahwa matematika mutlak dibutuhkan dalam keilmuan ini. Kemudian di penerapan yang lain kita dapat lihat pada ilmu falak. Ilmu falak sendiri merupakan ilmu yang menjadi alat bantu dalam umat Islam beribadah, seperti penentuan waktu sholat, arah kiblat, awal bulan Hijriah seperti Ramadan, dan juga sholat gerhana bertumpu kepada ilmu falak ini. Ilmu falak merupakan bagian dari ilmu astronomi, namun lebih berfokus mempelajari posisi dan gerak benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan. Kemudian terakhir, pada ibadah zakat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh tiap muslim adalah 1 sok, di mana 1 sok setara dengan 4 mud, di mana 4 mud kemudian dengan ilmu matematika mampu dikonversi setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter. Hal ini sesuai dengan nilai yang tertera pada laman web basnas.go.id. Dari perhitungan-perhitungan tadi, kita dapat melihat eksistensi atau keberadaan ilmu matematika. Di dalam buku Tuhan Pasti Ada Matematika, penulis mengutip pernyataan dari Sun Tzu dalam karya fenomenalnya yaitu The Art of War, yang menyebutkan bahwa salah satu hal penting yang perlu diketahui untuk menangkan suatu peperangan adalah mengetahui kekuatan diri sendiri dan mengetahui kekuatan musuh. Ketika kita mempelajari sejarah Islam, maka kita akan mendapati bahwa umat Islam sering terlibat dalam beberapa peperangan. Dan salah satu peperangan yang fenomenal adalah Perang Badar. Perang pertama umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. Di dalam buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, diceritakan bahwa sebelum Perang Badar berkecamuk, beberapa sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam berhasil menangkap 2 orang budak dari kaum kafir Quraisy. Kemudian kedua budak tersebut dibawa ke hadapan Nabi SAW, kemudian ditanyai. Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Beritahukan kepadaku tentang kaum Quraisy tersebut dan beritahukan kepadaku berapa jumlah mereka." Maka kedua budak pun jawab, "Mereka berada di balik bukit pasir yang ada di sana." Kemudian Nabi SAW bertanya kembali, "Berapa jumlah mereka?" Maka kedua budak menjawab, "Banyak." Nabi bertanya kembali, "Berapa kekuatan mereka?" Maka kedua budak menjawab, "Kami tidak tahu." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Berapakah jumlah ekor unta yang biasanya mereka sembelih tiap harinya?" Maka kedua budak menjawab, "Kadang-kadang 9 ekor, kadang-kadang 10 ekor. Nah, dari jawaban tersebut, kemudian Nabi SAW mampu menyimpulkan bahwa jumlah pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu sekitar 900 hingga 1000 orang. Nah, dari sepenggal kisah tersebut kita dapat melihat bagaimana keberadaan matematika tidak luput dalam strategi Nabi SAW untuk mengetahui kekuatan musuh pada saat itu. Bahkan di kelanjutan kisahnya, Nabi SAW bertanya kembali kepada kedua budak tersebut, siapa saja pemuka-pemuka Quraisy yang membersamai pasukan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian disebutkan beberapa nama, dan akhirnya Nabi SAW mampu membangun taktik dalam peperangan tersebut, di mana pada akhirnya peperangan tersebut mampu dimenangkan oleh umat Islam. Nah, dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana peran matematika dalam memenangkan peperangan. Namun tentu saja pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Matematika memiliki makna yang mendalam. Matematika tidak hanya sekedar ilmu tentang hitung-hitung saja. Ketika kita mempelajari atau mendalami beberapa konsep dari matematika, kita akan mendapati falsafah hidup yang mendalam. Contohnya pada konsep bilangan prima. Bilangan prima sendiri merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu angka 1 dan nilainya sendiri.
yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ketika kita menelaah lebih mendalam konsep bilangan prima ini, maka kita akan mendapati nilai falsafah hidup, di mana ketika kita ingin menjalani kehidupan ini dengan prima, dengan optimal, maka kita harus berpegang pada prinsip bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kesuksesan kita di dunia dan di akhirat, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri kita sendiri. Satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Sang Pencipta. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka rahmat dan pertolongan Allah akan menyertai dalam kehidupan kita. Namun tidak cukup di situ. Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah perlu untuk berikhtiar. Maka faktor yang kedua adalah diri kita sendiri. Untuk mencapai kesuksesan, faktor yang kedua, bagaimana kita mampu berusaha sebaik mungkin, berikhtiar sebaik mungkin, agar cita-cita, tujuan kita dapat dicapai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa kata Allah, aku tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka berikhtiar, berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Maka dari itu, dua faktor tadi, yaitu Allah Sang Pencipta dan diri kita sendiri, adalah hal yang mutlak untuk meraih kesuksesan dalam hidup ini. Baik, dari uraian tadi kita dapat melihat bahwa matematika memiliki makna yang mendalam. Keindahan dan kekuasaan Allah Sang Pencipta dapat ditelusuri, salah satunya melalui matematika. Matematika tidak hanya sekedar hitung-menghitung saja, namun lebih dari itu, matematika menjadi salah satu bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga dapat meningkatkan kecintaan dan ketertarikan kita pada salah satu keilmuan yang Allah telah hadirkan ke permukaan bumi ini, yaitu ilmu matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan Assalamualaikum.